Heho Pop gengs. Sekali lagi Indonesia mendapat perhatian dunia karena netizen yang budiman. Gimana enggak, netizen kita menggunakan jempolnya untuk memberi bintang 1 pada ulasan Sungai Ar, tempat anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz hanyut. Jelas media Swiss menyoroti perlakuan netizen kita yang katanya malah memperkeruh suasana dalam pencarian dari anak Ridwan Kamil. Jadi, semoga kita semua bisa tahan jempol ya, karena emang pencarian di sana susah, karena arus deras dan juga luas sungai yang sangat luas yang emang berbahaya. Oh iya, Sungai Ar ini memang terkenal dengan cantiknya namun berbahaya karena perubahan arus yang terjadi. Perubahan di sebuah sungai ini emang lumrah dan bahkan ada sungai yang perubahannya lebih parah dengan berbagai sebab. Contohnya saja Sungai Kuning di Cina. Sungai yang satu ini berubah dari yang pertamanya jernih menjadi sangat kuning akibat pembuangan limbah rumah tangga yang ugal-ugalan. Gak tanggung-tanggung, sungai ini dialiri sampah hingga 4,29 ton tiap tahun dan membuat sungai ini dinyatakan berpolusi bahaya. Jadi dianggap gak bisa ditempati untuk kehidupan hewan dan juga manusia sekitarnya. Padahal nih ya, panjang sungai ini mencapai 5,464 km dan melintasi beberapa desa dan juga kota. Jadi, harusnya sungai ini bisa dijadikan sebagai hal yang berguna bagi warga sekitar. Oh iya, parahnya lagi, polusi dari sungai ini gak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah Cina. Dan akhirnya meluas dan masuk ke dalam laut. Jadi bukan cuma sungai yang dicemarin, kawasan pantai juga ikut merasakan imbas dari fenomena Sungai Kuning tadi. Masalah sungai berpolusi di Cina memang udah banyak sih contohnya. Yang adalah Sungai Songtong yang berubah orange karena limbah besi dan juga baja yang berada di sekitar sungai. Selain itu ada juga Sungai Yangtze yang mengalami hal yang sama. Dengan banyaknya kasus ini wajar jika aktivis lingkungan di sana terus menuntut pemerintah mengambil langkah sebelum semuanya terlambat. Masih dari Cina, ada perairan lain yang berubah secara drastis yaitu Danau Chao. Seperti yang kita lihat, danau ini berwarna hijau pekat seperti cat. Namun yang terjadi bukan karena limbah cat, melainkan karena pertumbuhan alga di danau yang terus membeludak. Bahkan saking banyaknya, jika air diangkat bukan air tapi terasa kental. Nah, karena fenomena ini, danau seluas 760 km ini dianggap gak bisa menopang kehidupan apapun. Padahal, danau ini pernah menjadi salah satu tempat perikanan terbaik di Cina. Fenomena aneh yang berefek pada jutaan orang di Danau Chao ini tentu jadi perhatian pemerintah Cina. Makanya pada tahun 2012 kemarin, pemerintah di sana meminjam 250 juta US dollar atau 3,6 triliun rupiah untuk melakukan pembersihan. Proyek ini nantinya akan berlangsung hingga tahun 2023 mendatang. Ya, semoga aja danaunya masih bisa diselamatkan ya. Kasus perubahan perairan menjadi warna hijau juga terjadi di Sungai Valira yang terletak di Andorra. Kali ini bukan karena alga, melainkan dari bakteri air yang asalnya itu belum diketahui. Perubahan besar ini terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat, yakni pada hari Santo Patrick bagi umat Kristen di sana. Jadi kondisinya super ramai. Nah, karena kejadian ini banyak pengunjung yang terpapar secara langsung dan harus mengalami beragam hal, seperti mual, sakit kepala, hingga diare berminggu-minggu. Hah? Diare berminggu-minggu? Aku diare sehari aja bisa lemes sebulan. Bahaya banget ya dampaknya. Kejadian perubahan sungai yang mengerikan juga terjadi di India. Negara yang menduduki peringkat 1 dalam produksi dan juga ekspor tekstil tersebut memang sudah sering menjadi sorotan pencemaran lingkungan. Contohnya saja di Sungai Safar yang perubahan warna airnya sudah tidak karuan. Padahal nih ya, sungai ini menjadi salah satu tumpuan warga setempat untuk mandi, mencuci, dan melakukan beragam aktivitas rumahan lainnya. Ya, meskipun airnya kotor, mereka nggak punya pilihan lain karena di sekitar daerah ini banyak keluarga miskin yang menetap. Alhasil, anak mereka harus menderita penyakit kulit dan bahkan juga asma karena polusi sungai. Aduh, kasihan banget ya.
Pindah ke Wales, kita punya Sungai Nith yang pada tahun 2011 kemarin diumumkan sebagai sungai berbahaya oleh pemerintah setempat. Perubahan air yang menjadi warna orange ini disebabkan oleh tambang emas yang berada di sekitaran sungai. Tentu saja airnya jadi beracun karena limbah emas. Nah, meskipun sudah diumumkan berbahaya, hingga sekarang belum ada langkah tegas yang diambil oleh pemerintah setempat. Dan bahkan cenderung mendukung penambangan emas tersebut. Sepertinya pemerintahannya mirip di satu negara di Asia Tenggara yang dukung tambang dan gak peduli lingkungan ya. Sekarang kita sampai di Afrika Barat. Di sini ada yang namanya Sungai Niger. Seperti yang kita lihat, sungai ini udah coklat pekat banget. Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga di sekitar sungai. Padahal nih ya, sungai ini luas banget karena melintasi 10 negara di Afrika Barat, tapi bisa sampai tercemar parah. Hal ini membawa kita pada fakta kalau memang beberapa manusia bisa mengalahkan alam kalau masalah pencemaran. Padahal jika bisa dimanfaatkan dengan baik, sungai ini jelas bisa menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat setempat. Bahayanya lagi, sungai ini dikenal dengan sering meluap dan menyebabkan banjir bandang. Jadi jelas, paket komplit karena banjir air yang tercemar. Pada 2010 kemarin saat sungai ini meluap, harus ada 3.000 nyawa yang melayang. Nyawa ini bukan cuma hilang terseret arus, tapi juga hilang karena penanganan rumah sakit tidak layak pada orang-orang yang terpapar polusi sungai berlebihan. Jadi, semoga di Indonesia yang sering banjir, kita bisa sama-sama menjaga sungai yang ada di sekitar ya, supaya nggak ngalamin hal yang sama. Bicara tentang perubahan perairan, sepertinya kita juga nggak boleh lupa dengan Rusia. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini punya daerah bernama Danau Karachay. Danau yang satu ini nih yang diberi julukan tempat paling berpolusi di dunia. Bagaimana tidak, danau ini tercemar bukan oleh limbah biasa, melainkan limbah percobaan nuklir. Jadi, selain warnanya yang berubah, danau ini juga punya tingkat radioaktif yang tinggi. Makanya pemerintah di sana tidak membolehkan orang untuk dekat-dekat dengan Danau Karachay. Bagi mereka yang tetap berani melintas, ya harus siap terpapar radiasi yang cukup tinggi dan bisa menyebabkan beragam hal. Mulai dari pingsan sampai bisa terkena kanker kulit dan juga penurunan fungsi otak. Tuh, serem kan? Oke deh Pop Gang, segitu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.